Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aha Fathan Azhari, akan mereview materi sekolah pararegal untuk judul permohonan PKPU dan kepailitan. Yang akan kita bahas adalah dasar-dasar permohonan PKPU, kemudian dasar-dasar permohonan kepailitan. Sumber hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian ada putusan MK Nomor 71 Tahun 2024 dan ada beberapa putusan MK lain yang digunakan. Kemudian untuk penyelesaian sengketa di Indonesia, metode penyelesaian sengketa yang umum dilakukan itu apabila ada pihak yang ingin menuntut haknya adalah dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri, yang mana proses pemenuhan haknya tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang lebih mahal, dikarenakan putusan pengadilan negeri ini masih bisa dilakukan upaya hukum, yakni banding di tingkat pengadilan tinggi kasasi di Mahkamah Agung, bahkan bisa diajukan peninjauan kembali. Langkah hukum selain dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan kepailitan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di pengadilan niaga. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UUK PKPU. Kelebihan dari lembaga kepailitan dan PKPU ini adalah memberi kesempatan kepada kreditor dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara cepat, terbuka, efektif, yang adil, transparan, dengan tata pengaturan waktu yang sangat ketat. Kemudian untuk kepailitan itu adalah definisinya adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembebasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pengertian harta pailit yaitu kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat keputusan pernyataan kepailitan diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini dibahas juga, tercantum di dalam pasal 1131 KUH Perdata, kemudian juga pasal 1132 KUH Perdata. Jadi semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan pembayaran utang. Tujuan kepailitan salah satunya adalah melindungi para kreditor untuk memperoleh hak mereka. Kemudian juga menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur sesuai dengan asas pari passu atau dan azas pro rata parte. Undang-undang kepailitan PKPU ini melahirkan pengadilan khusus di Indonesia yang disebut dengan pengadilan niaga. Dan keberadaan pengadilan niaga ini ada 5 di Indonesia, yaitu di Jakarta, di Medan, di Semarang, Surabaya, dan di Makassar. Lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini diharapkan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar, untuk menghindari eksekusi massal oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh kreditor atau debitur sendiri, yang merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak. Ada beberapa persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Kemudian ada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PKPU tersebut di atas, maka dapat ditentukan unsur-unsur utama yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pailit, yaitu persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu adanya debitur, kemudian terdapat minimal 2 orang kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini juga perlu kita bahas juga, atau kita pahami juga tentang pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penjelasan
pasal 2 ayat 1 paragraf ketiga Undang-Undang PKPU. Jadi yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase. Ya, yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai eksistensi dari minimum adanya satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo, dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit. Kemudian penjelasan singkat mengenai pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Jadi yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta atau dua fakta atau lebih dari kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu atau tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhnya putusan pernyataan pailit. Ya, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU, yaitu selain kreditor debitor, maka permohonan pernyataan pailit juga dapat diajukan oleh beberapa pihak lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Kepailitan PKPU sebagaimana diuraikan berikut ini ya, secara singkat saja, bahwa dalam hal kepentingan umum maka yang berhak mengajukan adalah kejaksaan. Ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UUK PKPU. Ya. Kemudian pengajuan permohonan pernyataan pailit. Jadi permohonan pernyataan pailit dibuat secara tertulis oleh advokat, kemudian didaftarkan ke paniteraan pengadilan niaga. Tempat domisili debitor sesuai dengan pasal 3 ayat 1 junto pasal 2 UUK PKPU. Ya, pengecualiannya permohonan yang diajukan oleh OJK, Kejaksaan, dan Menteri Keuangan. Kemudian pengajuan permohonan pernyataan pailit, ya, pengadilan akan mempelajari permohonan, kemudian menetapkan majelis hakimnya, dan selanjutnya menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari sejak pendaftaran dilakukan sesuai dengan pasal 6 ayat 5 UUK PKPU. Pengadilan wajib memanggil debitor dan memanggil sidang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang satu atau pertama dilaksanakan sesuai dengan ini ketentuan di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Sidang dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak hari pendaftaran. Kemudian penundaan sidang boleh dilakukan paling lambat 25 hari sejak tanggal pendaftaran. Nah, jadi kurang lebih demikian. Kemudian pengajuan permohonan kepailitan yang lain, jadi kepanitiaan pengadilan niaga mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi 2 hari sejak pendaftaran, dan permohonan kasasi ini sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang PKPU. Pihak termohon kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitiaan pengadilan niaga selama 7 hari sejak pihak termohon kasasi menerima dokumen kasasi. Ya, kemudian paling lambat 14 hari sejak tanggal pendaftaran kasasi, panitera pengadilan niaga menyampaikan berkas kasasi permohonan, memori kasasi kontra memori kasasi jika ada, beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 12 ayat 4 UUK PKPU. Kemudian Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan sidang paling lambat selama 2 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Sedang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi sudah harus jatuh paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Ya, jadi kurang lebih demikian penjelasannya. Kemudian akibat hukum kepailitan dan acara kepailitan, ya, dalam hal debitor diputus pailit oleh pengadilan niaga, maka debitor tidak dapat lagi melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, karena sebagai konsekuensi hukum terhadap pernyataan pailit adalah berlaku sita umum terhadap seluruh harta debitor, baik yang ada saat pailit maupun yang
diperoleh selama berada dalam kepailitan. Jadi dengan adanya sita umum terhadap harta pailit tersebut, maka kepengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur hanya dapat dilakukan oleh seorang atau lebih kurator atau balai harta peninggalan atau BHP di bawah pengawasan hakim pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh pengadilan niaga pada saat putusan pernyataan pailit debitur. Ya. Jadi kurang lebih akibatnya demikian. Terus kemudian selanjutnya upaya hukum kasasi, ya, atas putusan pailit oleh pengadilan niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, akan tetapi langsung dilakukan upaya kasasi. Jadi permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan kreditor yang lain yang bukan merupakan pihak yang pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas putusan atas permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi sebagaimana diajukan pailit diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Nah, kemudian permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Ya, ini dasar hukumnya diatur dalam pasal 222 sama dengan pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Persyaratan PKPU ini juga harus dilengkapi. Kemudian permohonan PKPU diajukan oleh debitur atau oleh kreditur. Kemudian diajukan oleh dua cara, yaitu sebagai tangkisan dari permohonan pernyataan pailit dari kreditor, kemudian permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur atau kreditur. Nah, pengertian PKPU ini adalah pada masa atau rekonstruksi hutang secara massal melalui pengadilan niaga yang difasilitasi oleh pengurus PKPU dan hakim pengawas. Restrukturisasi hutang di dalam proses PKPU ini melibatkan semua kreditur atau kreditur separatis dan kreditur kongruen, dan jika berhasil mencapai perdamaian sesuai dengan syarat di Undang-Undang Kepailitan pasal 241, maka perdamaian tersebut akan disahkan oleh pengadilan dan mengikat terhadap semua kreditur walaupun ada yang tidak hadir. Nah, tujuan dari PKPU dari sudut pandang debitur, kesempatan untuk melakukan organisasi ulang utang-utangnya dengan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan usahanya. Dari sudut pandang kreditor, ini media untuk kreditor yang masih menganggap bahwa kreditor memiliki prospek yang cukup baik untuk melunasi sepenuhnya hutangnya. Sehingga dalam penentuan strategi penanganan perkara piutang macet, apakah dengan mengajukan permohonan PKPU ataupun permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga ini juga tergantung kondisi debitur itu sendiri. Ya, jika memang kreditur ataupun debitur masih menganggap bahwa debitur yang memiliki prospek yang cukup baik terhadap usahanya dan dianggap mampu untuk melakukan penataan ulang utang-utangnya, maka bisa diajukan PKPU terlebih dahulu. Ya, demikian penjelasan mengenai materi dari pertemuan ketiga, sesi ketiga tentang permohonan PKPU dan kepailitan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.